Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asifa Setiani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari prodi PGC. Saya baru semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Apa sih itu karya tulis ilmiah? Nah, saya akan membahas lebih mendalam tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dengan penyusunan dan penulisan yang baik dan benar yang sesuai dengan aturan. Terdapat juga pengertian karya tulis ilmiah dari para ahli, yaitu salah satunya menurut Eko Susilo tahun 1995. Beliau mengatakan bahwa karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu. Lalu tujuannya apa sih membuat karya tulis ilmiah itu? Tujuannya adalah agar ide atau gagasan tersebut dapat dipelajari dan didukung atau ditolak oleh pembaca. Apabila sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan sistematikanya, maka karya ilmiah tersebut dapat mudah dibaca, dipelajari oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris sampai objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu tokoh dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan. Yang kedua adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain atau diri sendiri. Namun menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikan. Yang ketiga adalah kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabarannya untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis ini juga adalah syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Di sini saya juga akan memberitahu gimana cara penulisan sistematika karya ilmiah. Yang pertama adalah halaman judul. Judul biasanya merupakan kelompok kata atau bukan kalimat. Judul ditulis dengan mempertimbangkan hal-hal seperti: 1. Dirumuskan secara singkat. Yang kedua, mencerminkan area permasalahan variabel penelitian dari target populasi. Yang ketiga, memuat kata-kata kunci yang akan diacu dalam penelitian. Yang keempat, memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. Dan yang kelima, cover atau logo dan alamat sekolah atau universitas. Keenam, nama kelompok atau pribadi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah nama guru atau dosen pembimbing. Berikutnya adalah kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan atau melaksanakan dan menyelesaikan karya tulis ilmiah tersebut. Berikutnya, daftar isi. Daftar isi ialah halaman yang memberikan informasi tentang bab, subbab, sub-subbab, dan bagian-bagian penting lainnya yang disertai dengan letak halamannya. Berikutnya adalah pendahuluan, yang merupakan bab pertama yang mengantarkan membaca untuk mengetahui topik, penelitian, alasan, dan pentingnya suatu karya tulis ilmiah. Metode yang biasa digunakannya yaitu 1. Latar belakang, 2. Identifikasi masalah,
Ketiga, perumusan masalah. Keempat, tujuan masalah. Dan yang kelima adalah tujuan penulisan. Berikut adalah bab isi atau pembahasan, yang merupakan bagian inti makalah yang disusun berdasarkan urutan rumusan masalah di atas. Berikutnya adalah penutup. Penutup merupakan bagian terakhir isi pokok laporan penelitian. Sesuai dengan isinya, bagian ini dapat dibagi menjadi dua sub-sub, yaitu kesimpulan dan saran. Terakhir adalah daftar pusaka. Daftar pusaka adalah daftar buku atau referensi yang dijadikan rujukan dalam menulis makalah. Dan format pengetikannya menggunakan kertas ukuran A4, margin atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Jarak spasinya adalah 1,5, khusus abstraksi hanya 1 spasi. Yang ketiga, jenis huruf atau fontnya itu Times New Roman, dan ukuran atau variasi hurufnya itu judul bab 14 ukurannya, tebal plus huruf besar isi ukurannya 12, dan normal subbab ukurannya 12. Nah, hasil penulisan karya tulis lainnya ini dijilid berbentuk buku. Halaman tidak termasuk cover, halaman judul, daftar isi, kata pengantar, dan daftar pusaka. Dipresentasikan di hadapan para penguji, diusahakan menggunakan PowerPoint. Usahakan diketik dengan menggunakan program software pengolahan kata, misalnya Microsoft Word, dan dicetak dengan printer. Kesimpulannya adalah, dalam penulisan karya tulis ilmiah, kita harus tunduk pada aturan-aturan dan prosedur yang berlaku dalam proses pembuatannya, serta tersusun secara sistematis, logis, dan faktual. Tulisan ilmiah dijadikan dalam bentuk ilmiah, objektif, atau apa adanya dengan menggunakan bahasa baku, lugas, dan jelas. Nah, itu adalah tentang karya tulis ilmiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.